Tolong kasih jalan dulu buat pasukan Gubernur. Betul, hari ini Gubernur Banten telah memberhentikan sementara dari jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Keputusan ini diambil karena dianggap bahwa ada indikasi bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka mengamankan atau menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Biar gubernur-gubernur yang lain mengikuti Gubernur Anies agar rakyatnya sejahtera karena daya belinya naik. Kalau daya belinya naik, maka konsumsi naik. Kalau konsumsi naik, angka pertumbuhan ekonomi naik. Kalau angka pertumbuhan ekonomi naik, investor akan datang. Semua dan terus semangat atas aspirasi yang akan diberikan kepada kami DPR, karena jadi bukan ditinjau ulang malah, tapi dibatalkan pada saat itu. Nah, olehnya itu mungkin pada dengan pendapat juga nanti kami meminta pemerintah provinsi untuk menyuarakan ini di tingkat nasional. Kami pun lewat jalur DPRD provinsi, kami juga senabas dengan bapak-bapak ibu sekalian. Kalau memang merugikan buruh, kami bukan hanya akan turut menandatangani, kami juga akan berjuang untuk mengikut membatalkan peraturan pemerintah itu. Hari ini kita turun ke Balai Kota, ke kantor gubernur, menuntut di mana kebijakan gubernur telah mengeluarkan Pergub. Kita tahu bahwasannya gubernur telah menaikkan UMP DKI Jakarta sebesar 3,27%, tapi kita sangat menyayangkan bahwa kebijakan pemerintah khususnya gubernur provinsi bahwasannya di Pergub di pasal 2 Pergub mengatakan bahwasannya pengusaha boleh melakukan penangguhan. Di pasal 3 pengusaha boleh mengajukan permohonan atas kenaikan UMP 2021. Buruh geruduk kantor Gubernur Banten, staf dipiting hingga jarak makanan. Ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim diserang. Banten digeruduk buruh pada Rabu 22 Desember 2021 sore. Kantornya digeruduk oleh buruh saat melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut adanya revisi besaran upah minimum Kabupaten Garing Kota di Provinsi Banten tahun 2022. Merasa diancam, Wahidin menganggap bahwa aksi penggerudukan itu merupakan sebuah ancaman. Kalau buat saya, peristiwa ini bukan peristiwa biasa. Ini ancaman terhadap rasa aman yang harusnya dijamin, ungkap Wahidin. Dia bercerita selama dirinya menjabat sebagai wali kota Tangerang selama 10 tahun dan menjabat sebagai gubernur Banten selama hampir 5 tahun. Baru kali ini ada buruh yang demo hingga memasuki ruang kerjanya. Bukan hanya itu, para buruh juga disebut menaikkan kaki mereka ke meja kerja gubernur dan mendokumentasikan aksi penggerudukan itu. Dapatkan informasi, inspirasi, dan esek di email kamu. Satpol PP dibebas tugaskan usai kantornya diduduki. Wahidin membebas tugaskan Kepala Satpol PP Provinsi Banten Agus Supriyadi. Wahidin berujar Agus dibebas tugaskan karena personel Satpol PP membiarkan para buruh memasuki kantor bahkan ruang kerjanya. Dia bercerita seharusnya personel Satpol PP tetap menjaga ruang kerja kepala daerah meski ada pendemo yang memasuki kantor kepala daerah. Politikus Demokrat itu mempertanyakan mengapa Satpol PP Provinsi Banten tidak menghalangi masuknya massa aksi. Menurut dia, masyarakat pun mengecam aksi penggerudukan yang dilakukan buruh itu. Kenapa enggak ada yang menghalangi? Semua masyarakat mengecam itu. Tidak boleh masuk seperti itu, kata Wahidin. Dasar pembebas tugasan itu adalah peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Hendak lapor ke Jokowi, Wahidin mengaku hendak melaporkan aksi penggerudukan itu ke Presiden Joko Widodo. Menurut Wahidin, pihaknya perlu melaporkan penggerudukan tersebut karena dapat membuat para kepala daerah takut saat mengambil keputusan. Keputusan yang dimaksud tak hanya soal penentuan UPMK, tetapi keputusan lainnya. Terkait penentuan UMK di Provinsi Banten, Wahidin mengaku bahwa pihaknya sudah mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Karena nanti gubernur pada takut, wali kota, bupati, kalau ngambil keputusan, bahkan undang-undang memberikan kewenangan ke pemerintah daerah. Tapi kita diikuti peraturan-peraturan, kita akan terikat pada aturan. Begitulah ucapnya. Cerita staf dipiting, Purwadi, staf rumah tangga pemerintah Provinsi Banten, mengaku dipiting oleh beberapa buruh yang menggeruduk kantor Wahidin. Dia menyampaikan peristiwa itu terjadi seusai jam kerja di lingkungan Pemprov Banten selesai. Namun Purwadi masih berada di kantor Pemprov Banten. Begitu ada buruh masuk, saya merapat ke ruang kerja sekretariat gubernur.
ada buruh masuk mendobrak pintu pertama. Saya ikut masuk, begitu ikut masuk saya diinterogasi, kata Purwadi. Selesai berbohong untuk menyelamatkan diri, Purwadi dipiting oleh beberapa buruh. Dia meminta untuk menunjukkan ruang kerja Wahidin. Saat buruh memasuki ruang kerja Wahidin, Purwadi mengamankan diri ke kamar mandi. Pengaman dalam kawasan pusat pemerintah Provinsi Banten Kota Serang Jaga turut mengonfirmasi soal aksi kekerasan yang dialami Purwadi. Wahidin juga membenarkan bahwa Purwadi menerima tindakan kekerasan dari para buruh yang menggeruduk kantornya. Ambil barang dan makanan buruh yang menggeruduk itu disebut mengambil sejumlah makanan dan barang yang ada. Purwadi berujar bahwa para buruh mengambil sejumlah makanan seperti kue kering hingga air minum di ruang kerja Wahidin. Selain itu, para buruh juga mengambil sejumlah gelas yang ada di ruang kerja Wahidin. Menurut Purwadi, para buruh tidak sampai mengambil dokumen-dokumen yang ada di ruang tersebut. Purwadi mengetahui beberapa barang dan makanan atau minuman hilang selesai para buruh meninggalkan kantor Wahidin. Wahidin mengatakan bahwa ia menghargai penyampaian pendapat buruh tersebut. Namun ia menyayangkan aspirasi tersebut disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Demo buruh itu menurut saya wajar demokrasi. Tapi ketika masuk ke ruang saya lalu dia mencekik staf saya, ada saksinya sekarang di sini. Mencekik sebelum bukain pintu, pintunya dibongkar masuk lalu mereka naikin kaki di meja kerja sambil difoto, ini kan seperti melecehkan. Saya pribadi tidak tersinggung tapi negara harusnya bisa melindungi rasa aman terhadap penyelenggara negara, kata Wahidin. Apa yang diputuskan oleh Gubernur soal UMP dan UMK 2022 adalah keputusan yang dibuat berdasarkan aturan yang ada. Keputusan UMP UMK juga dibuat berdasarkan keputusan bersama mulai dari Dewan Pengupahan, Pertimbangan Ekonomi, inflasi termasuk melibatkan BPA termasuk buruh. Dari kesepakatan itu, lalu rekomendasi gubernur mempertimbangkan bahwa ini adalah ada dasar, ada undang-undangnya. Dan ada asas kepentingan umum lebih luas karena berkaitan dengan upah minimal 3. Tidak hanya untuk buruh, tapi untuk buruh-buruh lain ada di perhotel, dunia wisata, termasuk juga UKM dan sebagainya. Begitulah paparnya. Insiden buruh yang sampai masuk ke ruang kerja jadi dianggap sebagai tidak upaya perlindungan dan pertahanan dari pihak terkait. Keputusan UMP dan UMK 2022 yang sudah diumumkan oleh gubernur katanya harus di-backup oleh jajaran lain. Keputusan itu ia harus di-backup dan saya tidak menyebut siapa yang harus mem-backup. Saya kira itu saja statement saya, begitu tegasnya. Wahidin menyebut aksi buruh tersebut arogan dan menganggapnya sebagai ancaman penyelenggara negara. Kalau buat saya peristiwa ini bukan biasa, ini ancaman terhadap rasa aman yang harusnya dijamin. Saya pikir ini 10 tahun jadi wali kota, 5 tahun gubernur, baru kali ini demo buruh, masuk ke ruangan naikin kaki di meja. Foto-foto, ini bukan ke saya pada simbol negara. Begitulah tegasnya. Buruh siap gabung Pemprov dan Rumah Dinas Gubernur Jabar. Beberapa hari yang lalu, para pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang mereka sampaikan bahwa mereka terus berupaya agar dapat bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat. Salah satunya dengan meminta bantuan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi menurut Kadis Jabar bahwa untuk saat ini sangat sulit untuk mempertemukan perwakilan pekerja buruh dengan Gubernur Jawa Barat. Dengan alasan Ridwan Kamil disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Melihat situasi dan kondisi serta perkembangan informasi tersebut, pada akhirnya puluhan serikat pekerja atau serikat buruh se-Jawa Barat bersepakat akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2021. Selain pada tanggal tersebut, serikat pekerja atau serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan terlebih dahulu melakukan aksi unjuk rasa, yakni pada hari Kamis 23 Desember 2021, dengan tujuan ke kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Rumah Dinas Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan juga serentak di seluruh provinsi di Indonesia sesuai surat instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan melibatkan puluhan ribu massa aksi dari berbagai daerah di Jawa Barat. Massa aksi akan tumpah ruah ke jalan, bahkan tidak menutupi kemungkinan jalanan di kota Bandung akan lumpuh total. Dalam rencana aksi tersebut, para pekerja atau buruh menuntut agar Gubernur Jawa Barat segera merevisi surat keputusan upah minimum kabupaten kota tahun 2022 sesuai rekomendasi dari para bupati dan wali kota masing-masing atau minimal menaikkan di kisaran angka 5S/D 10%. Ratusan buruh dari Jepara menuntut kenaikan upah yang dirasa tidak layak di depan